Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firlia Safa. Perkenalkan, nama saya Rahmina Faizia dari kelompok I3. Perkenalkan, nama saya Joseph Roy Saputra, saya dari kelompok I3. Perkenalkan, nama saya Megawati Semorang dari penyuluhan I3. Limbah peternakan adalah hasil atau sisa metabolisme ternak yang sudah tidak bisa dimanfaatkan oleh ternak, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa limbah peternakan ini bisa bermanfaat jika diberi penanganan yang tepat. Limbah peternakan berupa kotoran sapi dapat memberikan keuntungan maupun kerugian tergantung dari langkah yang diambil para peternak dalam penanganannya. Namun hingga saat ini masih banyak peternak di berbagai daerah yang membuang limbah ternaknya ke sungai dan mengakibatkan pencemaran. Dari sekian banyak peternak daerah yang belum mampu memanfaatkan limbah ternaknya, Desa Senten Jaya, salah satu daerah penyumbang pencemaran air di Sungai Ciberem dan Cikapundung. Terdapat paling tidak 700 peternak yang melakukan kegiatan usaha peternakan di mana dihasilkan limbah atau sisa buangan ternak dan memiliki kebiasaan buruk, yaitu langsung membuang feses sapi langsung ke aliran sungai. Masalah yang dihadapi oleh para peternak Desa Suten Jaya adalah kurangnya pemahaman tentang pencemaran lingkungan dan cara pemanfaatan limbah yang baik, sehingga para peternak membuang limbah ternak mereka ke sungai. Permasalahan ini dapat diatasi melalui program terpadu pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk kandang. Program ini merupakan langkah yang efisien untuk menangani masalah limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan ekonomi di Desa Suten Jaya. Penggunaan pupuk kandang sebagai pupuk tanaman selain akan mengurangi jumlah pencemaran lingkungan, juga secara langsung akan memberi keuntungan pada sektor pertanian. Selain itu, menambah penghasilan lebih bagi peternak, meningkatkan produktivitas masyarakat dalam sektor pertanian, dan membuka lapangan pekerjaan untuk membantu mengatasi masalah angka pengangguran yang terbilang cukup tinggi di desa ini. Pupuk kandang yang dihasilkan dari limbah ternak yang memiliki kandungan unsur hara dalam kotoran sapi yang baik untuk pertanian dan memiliki fungsi kimia yang penting seperti penyediaan hara makro yang mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, dan hara mikro yang mengandung zinc, tembaga, kobalt, barium, mangan, dan besi yang dapat meningkatkan kapasitas kation tanah. Pupuk organik dapat berperan sebagai pengikat butiran primer menjadi butiran sekunder karena dalam pembentukan pupuk. Keadaan ini mengaruhi penyimpanan, penyediaan air, aerasi tanah, dan suhu tanah. Bahan organik dengan karbon dan nitrogen yang banyak seperti jerami atau sekam lebih besar pengaruhnya pada perbaikan spesiasi tanah, meningkatkan produktivitas lahan, dan mencegah pengikisan lahan, dan meningkatkan kandungan humus di dalam tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik. Bahan yang pertama digunakan yaitu feses sapi sebanyak 500 kg yang berfungsi sebagai bahan utama dari pembuatan pupuk. Selanjutnya ada dedak padi sebanyak 25 kg yang berfungsi sebagai bahan campuran dalam pembuatan pupuk. Selanjutnya ada tetes tebu sebanyak 1 liter yang berfungsi sebagai bahan fermentasi feses. Selanjutnya ada probiotik sebanyak 1 liter yang berfungsi sebagai bakteri pengurai. Selanjutnya alat yang digunakan, yang pertama ada drum plastik ukuran 100 liter sebanyak 5 buah yang berfungsi sebagai wadah fermentasi feses. Selanjutnya ada ember sebanyak 2 buah yang berfungsi untuk mencampurkan tetes tebu dan molasses. Selanjutnya ada sekop sebanyak 2 buah yang berfungsi untuk mencampur feses. Adapun cara untuk pembuatan pupuk organik menurut Prasetyo ada 8 step. Yang pertama, tetes tebu dan probiotik dicampurkan ke dalam ember, kemudian ditambahkan air secukupnya. Yang kedua, hamparkan kotoran ternak secara bertahap, lalu taburkan dedak padi secara merata. Setelah itu campurkan probiotik dan molasses dengan cara disemprotkan secara merata, dan perlakuan ini diulangi secara bertahap hingga seluruh feses habis. Yang ketiga, campuran feses diaduk menggunakan skop hingga merata sampai pada kondisi feses dapat menyatu bila dikepal dengan tangan. Saat inilah feses sudah siap difermentasi. Tambahkan air secukupnya apabila feses berada dalam kondisi kering. Kemudian yang keempat, masukkan campuran feses ke dalam drum plastik, padatkan hingga penuh, kemudian tutup drum sampai rapat. Simpan drum di tempat aman dan tidak terkena sinar matahari langsung selama 2-3 minggu. Kemudian yang keenam, amati perubahan suhunya. Puncak perubahan suhu akan terjadi pada hari ke-14 hingga hari ke-18 dengan kisaran suhu antara 40-60 derajat Celcius. Suhu akan turun mencapai suhu normal yaitu 36-37 derajat Celcius pada minggu ketiga. Kemudian yang ketujuh, setelah difermentasi pupuk perlu diangin-anginkan sebelum dikemas dengan tujuan untuk menghilangkan sisa gas metan. Kemudian yang terakhir adalah pupuk siap dikemas dan digunakan.